萧家，萧炎。 Halo semua, kembali lagi bersama Mimin. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan Mimin doakan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Amin. Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Mimin ingatkan kembali konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Ketika murid-murid sekte Misty Cloud melarikan diri dari bagian terluar Manor, fenomena tidak biasa dari penyalaan otomatis tubuh secara bertahap mulai menghilang. Namun, pada saat ini, mereka sudah menderita kerugian yang banyak. Selama waktu penyalaan otomatis yang menakutkan tadi, setidaknya setengah dari mereka berubah menjadi debu. Manor itu ditutupi oleh semacam bubuk putih keabu-abuan saat murid-murid sekte Misty Cloud mundur seperti semburan. Karena jumlahnya yang besar, itu menghasilkan lapisan yang setebal jari. Baik di dalam maupun di luar seluruh Manor telah berubah menjadi keheningan yang mematikan di bawah perasaan berbahaya ini. Beberapa saat yang lalu, setengah dari murid-murid sekte Misty Cloud telah berubah menjadi abu dalam waktu kurang dari 10 menit. Terlepas dari apakah itu anggota klan primer, murid-murid sekte Misty Cloud, atau pengamat sekitarnya, mereka semua merasakan hawa dingin di tubuh mereka seolah-olah berada dalam jurang. Pemandangan ini sangat menakutkan bagi mereka. Setelah keheningan berlanjut sejenak, banyak tatapan akhirnya mulai beralih ke pemuda berjubah hitam, yang membawa pedang yang berat di langit. Jika seseorang dengan hati-hati melihat tangannya, mereka akan dapat melihat secara samar-samar kumpulan api tak terlihat yang menyala dengan ganas di atasnya. Dari situasi yang terlihat, sudah jelas bahwa ini disebabkan olehnya. Anggota klan primer yang di dalam Manor melihat abu di luar halaman Manor. Mereka pun tanpa sadar tertegun. Mereka saling memandang dengan mata yang dipenuhi dengan keterkejutan. Murid Misty Cloud Sekte yang telah mengalahkan mereka sampai mereka tidak dapat membalas sebelumnya berubah menjadi petasan yang meledak secara acak di semua tempat. Setelah itu, lebih dari setengah dari mereka tersingkir. Yafei juga terkejut dengan adegan menakutkan ini. Wajah cantiknya yang mempesona agak pucat saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke udara. Wajah pria muda berjubah hitam itu memiliki benang kekejaman. Dia menghela nafas sekali lagi. Kebencian Xiao Yan terhadap sekte Misty Cloud telah benar-benar mencapai tahap di mana dia dengan cemas seperti ingin memakan daging mereka. Yafei cukup akrab dengan karakter Xiao Yan. Biasanya, dia tidak akan melakukan hal seperti ini. Orang ini bukan lagi pemuda berhati lembut seperti dulu. Namun, ini mungkin dianggap hal yang baik untuknya. Xiao Ding tidak merasakan perlawanan sedikit pun terhadap Xiao Yan yang memulai pembantaian. Sebaliknya, dia merasakan sedikit kegembiraan di dalam hatinya saat dia tertawa dan perlahan berbicara. Suaranya mengandung kepuasan. Yafei sedikit mengangguk. Dia baru saja akan berbicara ketika suara tapak kuda yang teratur tiba-tiba terdengar di luar Manor. Dia mengangkat matanya dan terkejut melihat semburan hitam gelap tiba-tiba menyerbu dari seluruh kota. Sesaat kemudian, mereka benar-benar mengepung murid-murid sekte Misty Cloud di luar Manor, bahkan tidak membiarkan air mengalir melewati mereka. Orang-orang ini adalah tentara dari keluarga kekaisaran. Yafei memandangi tentara lapis baja hitam yang menunggangi kuda itu dengan heran. Dia merasa agak tercengang sebelum mengangkat alisnya dan langsung tertawa pelan. Taktik Yao Ye benar-benar tidak buruk. Mereka tidak muncul saat klan primer mengalami musibah sebelumnya. Mereka akhirnya segera mengirim pasukan mereka sekarang setelah Xiao Yan kembali dan situasinya telah berubah secara drastis. Kecepatan saat mereka mengubah arah ini sangat cepat. Xiao Ding tertawa kecil dan berkata, mereka jelas mencoba menjilat saudara ketiga dengan melakukan manuver militer mereka sekarang. Namun, yang terbaik adalah dia mencoba untuk merayu kita. Ada banyak sekali keuntungan bagi klan primer untuk memiliki hubungan yang baik dengan keluarga kekaisaran. Selain itu, semua orang memiliki musuh besar yang sama yaitu sekte Misty Cloud. Yafei mengangguk. Tatapannya melihat sebuah jalur terbelah. Seekor kuda yang kuat perlahan keluar. Ada seorang wanita yang mengenakan gaun ungu hitam dan mahkota burung phoenix duduk di atasnya.
Wanita itu tinggi dan matanya mengandung martabat saat berkedit. Dari penampilannya, dia adalah kaisar wanita masa depan yang secara bertahap akan mengendalikan keluarga kekaisaran Jia-Ma, Yao Ye. Sekte Mystic Cloud telah mengabaikan hukum dan telah mengumpulkan massa untuk menyerang ke ibu kota. Bawa semuanya pergi. Yao Ye melambaikan tangannya dan berteriak. Matanya dingin saat dia melirik murid-murid Sekte Mystic Cloud yang dikelilingi. Mungkin mereka telah kehilangan semua keberanian mereka karena dibantai oleh Xiao Yan sebelumnya, atau mungkin itu karena ancaman dari banyak tombak sepanjang 2 hingga 3 meter, tetapi mereka tidak melakukan banyak perlawanan kali ini dan meletakkan senjata mereka, membiarkan tentara seperti serigala harimau yang kasar ini memasang belenggu yang menekan Douqi di tubuh mereka. Yao Ye juga diam-diam menghela nafas lega saat melihat murid-murid Sekte Mystic Cloud tidak melawan. Orang-orang dari Sekte Mystic Cloud ini memang memiliki beberapa kemampuan. Mungkin akan ada masalah jika mereka melawan. Yao Ye menyelesaikan masalah di tempat ini sebelum tatapannya samar-samar menyapu Manor. Tangan halus di bawah lengan bajunya segera mengencang saat tatapannya menyapu bubuk di tanah. Dia telah melihat beberapa dari orang-orang itu tiba-tiba terbakar sebelumnya. Ekspresinya saat ini agak tidak nyaman. Kekuatan semacam ini benar-benar terlalu hebat. Apakah orang yang benar-benar kuat begitu menakutkan? Tidak heran kakek buyut selalu memilih untuk bertahan sebelum dia memiliki keyakinan mutlak untuk berurusan dengan Yun Shan. Tatapannya terangkat dan dia menatap pria muda berjubah hitam di udara. Senyuman yang mengharukan terlihat di wajah cantik Yao Ye. Suara lembut keluar dari bibir merahnya, "Bolehkah aku tahu apakah aku harus memanggilmu Mr. Yan Xiao atau Mr. Xiao Yan?" Xiao Yan melirik wanita yang tampak agak akrab ini. Dia mengerutkan alisnya dan tidak dapat mengingat identitasnya dalam waktu singkat. Ini adalah Putri Yao Ye. Kamu bertemu dengannya saat itu. Tawa Yafei perlahan ditransmisikan ke Xiao Yan saat dia mengerutkan kening, menyebabkan dia tiba-tiba sadar. Yao Ye tersenyum pada Yafei saat melihatnya perlahan-lahan keluar dari istana. Dia segera melompat turun dari kudanya dan memegang kudanya dengan penuh kasih sayang. Dia berkata, "Yafei Jie, maafkan aku. Awalnya aku ingin datang secepat mungkin tapi waktu yang dibutuhkan untuk mengirim pasukan juga cukup lama." Yafei tidak menunjukkan keterkejutan atas kehangatan Yao Ye yang tiba-tiba padanya. Dia tersenyum. Hatinya sangat sadar bahwa kemungkinan keluarga kekaisaran kemungkinan mencoba yang terbaik untuk membentuk hubungan yang baik dengan Xiao Yan saat ini. Namun, beberapa masalah saat itu telah menyebabkan Xiao Yan memiliki kesan yang buruk untuk faksi lain di dalam kekaisaran Jia-Ma. Karenanya, wanita cerdas di depannya ini telah memilih untuk mencoba dan merayu dia dan menggunakan kesempatan ini untuk melakukan kontak dengan Xiao Yan. "Oh, itu Putri Yao Ye." Xiao Yan juga tersenyum setelah diingatkan oleh Yafei. Namun, dia tidak menunjukkan ketertarikan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke medan pertempuran yang kacau di langit sebelum bergumam dengan mulutnya, "Saat ini tidak ada waktu. Mari kita bicara perlahan setelah aku menyelesaikan semua orang ini." Yao Ye dari kekaisaran Jia-Ma ini tidak menunjukkan ketidakpuasan terhadap kata-kata Xiao Yan yang agak acuh tak acuh ini. Dia hanya mengangguk dengan senyum lembut. Xiao Yan secara bertahap bergegas menuju medan pertempuran yang kacau di langit. Karena kalah jumlah, beberapa ahli Douang Sekte Mystic Cloud sudah dirugikan dalam pertarungan di langit. Mereka hanya bisa menangkis serangan dan tidak bisa membalas. Oleh karena itu, situasinya langsung menjadi berbalik. Sosok hitam melintas di langit hanya dalam beberapa menit ketika hampir 4 ahli Douang terluka parah dan jatuh dari langit. Darah segar yang mereka semburkan di sepanjang jalan itu seperti kabut merah yang perlahan melayang di udara. Seluruh kota benar-benar sunyi saat mereka melihat ahli Douang Sekte Mystic Cloud yang berulang kali dikalahkan. Kemudian mereka saling memandang. Tinju kejam lainnya menghantam punggung elit Douang yang terkejut. Kekuatan kuat yang ganas menyebabkan dia langsung kehilangan kekuatan bertarungnya. Pada akhirnya, orang itu jatuh dengan kepala lebih dulu dari langit tanpa ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Xiao Yan perlahan menghembuskan udara keruh dari dadanya. Tatapannya perlahan menyapu ke puncak gunung buram yang jauh di luar ibu kota. Begitu aura Xiao Yan meletus, Yun Shan, yang sedang berlatih dengan mata tertutup, serta wanita berjubah putih di aula terlarang, di gunung awan berkabut yang jauh, tiba-tiba membuka mata mereka. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Aura ini, bagaimana mungkin? Aura ini? Mata Yun Shan dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia tiba-tiba berdiri dan bergumam dengan mulutnya, bagaimana bisa? Anak kecil ini sebenarnya masih hidup.
Gumaman itu baru saja terdengar saat Yun Shan sepertinya mengingat sesuatu. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Tubuhnya menghilang dari ruang pelatihan seperti hantu. Arah yang dia rasakan dari letusan aura ini sebelumnya jelas dari ibu kota. Pada saat ini, ada unit besar yang dikirim Sekte Mystic Cloud ke ibu kota. Aula besar Sekte Mystic Cloud benar-benar kacau. Berbagai suara bercampur dengan suara panik. Yun Shan juga mengerutkan alisnya karena kekacauan ini ketika tubuhnya melintas ke aula besar. Dia berteriak dengan suara keras yang dalam, "Tenang." Sungguh skandal berada dalam kebingungan seperti itu. Suara di dalam aula segera mulai menghilang dengan tenang ketika semua orang melihat Yun Shan yang tiba-tiba muncul. Itu akhirnya benar-benar sunyi beberapa saat kemudian. Yun Shan dengan dingin mendengus hanya setelah melihat bahwa aula besar telah pulih dari kesunyiannya. Dia duduk di kursi pemimpin dan bertanya, "Apa yang terjadi? Apakah ada berita dari Undu dan yang lainnya?" Setelah mendengar Yun Shan menyuarakan pertanyaannya, seorang lelaki tua di aula dengan cepat berjalan dan berbicara dengan hormat dengan ekspresi agak pucat, melapor kepada pemimpin sekte. Tablet spiritual Yun Fu dan 3 sesepuh lainnya tiba-tiba meledak beberapa saat yang lalu. Tablet spiritual Yun Sa dan beberapa tetua lainnya juga menjadi sangat redup. Dari kelihatannya situasinya, mereka jelas menderita luka serius. Wajah semua orang di aula besar termasuk Yun Shan berkedut intens ketika kata-kata lelaki tua itu terdengar. Para ahli yang telah mereka kirim ke ibu kota pada dasarnya lebih dari setengah kekuatan mereka saat ini. Semua orang yang hadir percaya bahwa tidak ada satu faksi di dalam Kekaisaran Jiama yang dapat memblokir barisan besar. Namun, kebenaran yang saat ini ditempatkan di depan mereka telah dengan kejam menampar wajah mereka, menyebabkan mereka bingung. "Penatua Yuncha, apakah kamu melakukan kesalahan?" Keheningan berlanjut di dalam aula besar sesaat sebelum tawa kering akhirnya terdengar. "Aku harap begitu juga." Tetua yang dipanggil sebagai Yuncha tertawa getir. Dia membalik tangannya dan setumpuk tablet giok yang rusak muncul di atas meja di depannya. Ekspresi orang-orang yang awalnya memiliki beberapa keraguan di dalam hati mereka menjadi jelek ketika mereka melihat tablet giok yang familiar ini. Bagaimana ini mungkin? Itu adalah 2 Do Huangs dan 7 Do Wang. Faksi mana di dalam ibu kota ini yang memiliki kemampuan untuk memakan semuanya? Dengan hanya mengandalkan klan primer itu? Seorang tetua yang tampaknya memiliki status yang cukup tinggi dengan marah berbicara dengan wajah yang berubah. "Jangan bilang kalau 3 klan besar dan keluarga kekaisaran bergandengan tangan." Seseorang tiba-tiba menyarankan, menyebabkan cukup banyak orang diam-diam menganggukkan kepala. Dari kelihatannya sekarang, sepertinya tebakan ini adalah yang paling bisa diandalkan. Karena mereka benar-benar berani untuk bergandengan tangan dan memprovokasi kita. Sekte Mystic Cloud, aku ingin pemimpin sekte untuk memberikan perintah untuk benar-benar membasmi 3 klan besar dan keluarga Kekaisaran Jiama. Tepat sekali. Pemimpin sekte, kita harus membiarkan mereka membayarnya harga dengan darah. Wajah Yun Shan muram saat tatapannya mengarah ke kelompok penatua dan Diaken yang gelisah. Sesaat kemudian, telapak tangannya tiba-tiba menghantam meja dengan keras. Suara intens segera mengejutkan semua orang di aula. Mata mereka ketakutan menatap Yun Shan dan tidak begitu mengerti mengapa dia menjadi sangat marah. "Ini bukan omong kosong 3 klan besar yang bergandengan tangan." Yun Shan berdiri dan berbicara dengan suara yang gelap dan serius. Bajingan kecil dari klan Xiao itu telah kembali. "Klan Xiao? Bagaimana mereka bisa memiliki kemampuan untuk mengalahkan barisan besar Mystic Cloud Sect?" Kemarahan di hati Yun Shan semakin kuat ketika dia melihat ekspresi hilang di wajah semua orang. Namun, saat dia tidak bisa mengendalikan dirinya dan akan meledak dalam kemarahan, seruan akhirnya terdengar di aula. "Jangan bilang itu Xiao Yan." Xiao Yan. Nama yang berada jauh di dalam ingatan mereka memicu ingatan yang telah tersembunyi di benak semua orang selama 3 tahun dalam sekejap. 3 tahun lalu, pemuda yang bahkan belum berusia 20 tahun itu telah mendaki gunung awan berkabut seorang diri. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bersaing dengan seluruh sekte Mystic Cloud. Meskipun dia akhirnya diusir dari Kekaisaran Jiama, pemuda seperti serigala yang ganas itu meninggalkan ingatan yang dalam yang sulit dihilangkan dalam jumlah orang yang tak terhitung jumlahnya dari sekte Mystic Cloud. Kurangnya berita tentang dia selama 3 tahun ini telah menyebabkan semua orang secara bertahap melupakan pemuda itu. Namun, dengan menyebut nama ini hari ini, pemandangan dari 3 tahun lalu mulai muncul secara bertahap di benak setiap orang. Bukankah orang itu sudah mati? Kejutan berlanjut sesaat sebelum akhirnya ada seseorang yang bergumam dengan heran. "Siapa yang memberitahumu bahwa dia telah mati?" Yun Shan memandang semua orang dengan dingin.
Suaranya gelap dan dingin, aku merasakan auranya sebelumnya. Sepertinya orang itu sudah kembali. Yundu dan yang lainnya mungkin telah bertemu dengannya. Bahkan jika kelompok penatua Yundu bertemu dengan orang itu, tapi tidak mungkin bagi mereka untuk menderita kematian dan luka seperti itu kan? Tempat itu memiliki 2 Do Huang dan 7 Do Uang. Mereka tidak akan begitu cepat dikalahkan bahkan jika mereka bertemu dengan 3 atau 4 elit Do Huang. Jangan bilang kalau Xiao yang telah menerobos ke kelas Do Uzong dalam waktu 3 tahun yang singkat ini. Seorang penatua tanpa sadar berbicara dengan ragu. Meskipun dia mungkin tidak berhasil menembus kelas Do Uzong, dari aura sebelumnya, sepertinya dia telah mencapai kelas Do Huang. Yun Shan perlahan berbicara. Kelopak matanya bergerak-gerak tanpa sadar ketika dia berbicara sampai titik ini. Do Huang mengingat kekuatannya saat ini, dia sadar bahwa meskipun kekuatan bertarung Xiao Yan saat itu sangat kuat, kekuatan sejatinya adalah yang paling banyak sekitar Do Usi atau Do Uling. Namun, hanya setelah 3 tahun yang singkat, orang itu benar-benar mencapai kelas Do Huang. Kecepatan ini memang menakutkan. Keributan segera melonjak di dalam aula besar ketika suara Yun Shan terdengar. Bahkan tetua dari sebelumnya menunjukkan wajah kusam. Maju ke kelas Do Huang dalam 3 tahun yang singkat, bakat pelatihan ini hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan. Sepertinya, membiarkan bocah itu melarikan diri saat itu memang masalah yang paling disesalkan. Dalam 3 tahun, dia bisa mencapai kelas Do Huang. Sulit membayangkan apa yang akan terjadi jika dia diberi waktu 3 tahun lagi. Saat dia berpikir sampai saat ini, bahkan seseorang yang sekuat Yun Shan tidak bisa menahan perasaan dingin yang melonjak ke dalam hatinya. Yun Shan menghirup udara dalam-dalam. Matanya menunduk dan gelombang niat membunuh yang sulit dikendalikan tiba-tiba menyapu dari hatinya ke segala arah. Dia tidak boleh membiarkan orang itu tetap hidup. Jika tidak, orang itu pada akhirnya akan menjadi masalah besar yang akan sulit dihabisi. Di masa depan, sekte Mystic Cloud mungkin benar-benar dihancurkan oleh tangan orang itu. Bajingan kecil. Saat itu, kamu bisa dianggap beruntung telah melarikan diri. Namun, jangan salahkan aku yang kejam karena kamu datang mencariku kali ini. Pemimpin sekte, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita mengirim seseorang untuk pergi dan menyelamatkan tetua Yundu dan yang lainnya? Seseorang di aula besar akhirnya mengingat Yundu dan yang lainnya di ambang kematian. Yun Shan merenung sejenak setelah mendengar ini. Dia baru saja akan menganggukkan kepalanya ketika ekspresi penatua Yun Cha, yang mengelola tablet spiritual dari banyak sesepuh di sekte, berubah. Suaranya paruh saat dia berbicara, aku pikir itu tidak perlu. Tablet spiritual mereka semuanya pecah. Seluruh tempat terkejut saat kata-kata ini diucapkan. Kepala mereka langsung terasa pusing. Itu adalah 2 Do Huang dan 7 Do Uang. Barisan ini sebenarnya benar-benar jatuh dalam beberapa jam. Bajingan itu terlalu kejam. Kutukan keras berulang kali terdengar di dalam aula. Namun, ketika mereka mengucapkan kata-kata ini, mereka semua lupa bahwa mereka tidak menunjukkan belas kasihan ketika mereka menyerang klan Xiao saat itu. Kesuraman di wajah Yun Shan ditarik secara tidak normal dalam menghadapi kerugian yang begitu besar. Dia melambaikan tangannya dengan wajah tanpa ekspresi dan menekan keributan di dalam aula besar. Tatapannya berkedip sesaat sebelum dia berbicara. Tidak perlu lagi mengirim siapapun ke ibu kota. Bajingan kecil itu akan datang mencari kita sendiri. Oleh karena itu, kita akan menunggu dengan tenang. Semua orang kaget saat mendengar kata-kata ini dari Yun Shan. Meskipun ada keengganan di hati mereka, mereka tidak berani menolak keputusannya. Karena itu, yang bisa mereka lakukan hanyalah menanggapi dengan hormat. Beritahu semua orang bahwa sekte Mystic Cloud akan memasuki status siaga tinggi mulai dari sekarang. Bunuh siapa saja yang mendaki gunung secara diam-diam. Ya pemimpin. Semua orang merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka ketika mereka mendengar niat membunuh dingin yang dingin dalam kata-kata Yun Shan saat mereka buru-buru menjawab. Yun Shan segera melambaikan tangannya dan mereka semua dengan cepat keluar dari aula besar. Aula sekali lagi benar-benar sunyi setelah semua orang pergi. Bagaimana? Aku baru saja memberitahumu sebelumnya bahwa Xiao Yan telah bertahan dengan sangat baik di wilayah sudut hitam. Sepertinya sekte Mystic Cloud akan menghadapi masalah yang cukup besar dengan kembalinya dia kali ini. Keheningan berlanjut untuk waktu yang lama sebelum sekelompok kabut hitam tiba-tiba dan anehnya muncul dalam bayang-bayang aula besar saat tawa yang tidak biasa terdengar dari dalamnya. Wajah Yun Shan berkedut. Keganasan melintas di matanya saat dia berbicara dengan cara yang padat. Dia hanyalah bajingan kecil.
Meskipun saat ini dia memiliki kekuatan Dou Huang, aku ini Dou Zong masih dapat membunuhnya dengan mudah. Begitu aku menangkapnya, aku akan membiarkan dia merasakan perasaan yang lebih buruk dari kematian. Aku tidak peduli dengan dendam di antara kalian berdua. Secara kebetulan, dia telah kembali. Dalam hal ini, sebagian besar anggota klan Xiao telah dikumpulkan. Itu juga menyelamatkan kita dari kesulitan pergi ke wilayah sudut hitam untuk mencarinya. Kabut hitam bergerak dan sebuah suara sekali lagi terdengar. Menurut informasi kami, Xiao Yan memiliki tubuh spiritual Yao Zunse di dalam tubuhnya. Sepertinya dia telah meminjam bantuan roh Yao Chen untuk membunuh seorang ahli Do Uang dengan kekuatan Dadousinya. Tinggalkan Yao Chen untuk aku tangani lain kali. Yang perlu kamu lakukan hanyalah menangkap Xiao Yan. Yun Shan mengangguk pelan. Pandangan buas melonjak ke wajahnya saat dia berbicara dengan sinis. Tenang, aku akan melumpuhkan Douki bajingan kecil itu sebelum menyerahkannya kepadamu. Semoga. Namun, aku ingin mengingat kamu bahwa yang terbaik adalah tidak meremehkan lawanmu. Jika tidak, akhir ceritamu pada saat itu mungkin akan sangat menyedihkan. Kabut hitam bergerak sedikit saat tawa yang tidak biasa itu sekali lagi dipancarkan, perlahan menghilang dari dalam aula besar, meninggalkan senyum dingin dan wajah buas Yun Shan. Film pun berakhir, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, sampai jumpa di video selanjutnya.